Kamu mungkin termasuk orang yang rajin belajar. Bangun pagi nonton video edukasi, malam ikut webinar. Tapi tetap saja hidup terasa stagnan. Ini bukan soal malas. Kamu justru terlalu sibuk belajar, tapi hanya secara konsumtif. Banyak dari kita terjebak dalam illusion of progress. Merasa berkembang hanya karena terus menyerap informasi, padahal tanpa praktik, ilmu hanyalah beban. Kamu tahu cara memulai bisnis, tapi belum pernah jualan. Belajar public speaking, tapi tak pernah praktik bicara. Ilmu melimpah di era digital, tapi aksi jadi barang langka. Banyak orang menunggu momen sempurna yang tidak pernah datang. Kita bangga dengan banyaknya buku dan kursus, tapi saat ditanya, apa yang sudah kamu lakukan? Jawabannya, nihil. Kalau kamu merasa stagnan meski banyak belajar, mungkin kamu kurang mengaplikasikan ilmu. Berani salah, berani gagal, itulah langkah maju. Pernah merasa belajar banyak, tapi bingung gunanya? Tahu banyak hal, tapi tidak tahu ingin jadi apa? Itulah krisis kelebihan informasi tanpa arah. Belajar tanpa tujuan seperti berlari tanpa tahu arah. Capek, tapi tak sampai kemana-mana. Pengetahuan akan bermakna saat kamu tahu apa yang kamu kejar. Kamu tak perlu tahu semuanya. Cukup fokus pada bidang yang kamu minati dan bisa memberi dampak nyata. Ilmu tanpa misi hanya membuatmu jadi kolektor informasi, bukan pembuat perubahan. Banyak orang tahu teori, tapi tak bisa menyelesaikan masalah nyata. Karena belajar bukan soal tahu banyak, tapi soal tahu kenapa kamu belajar. Kalau hidup terasa buntu, tanyakan, apa sebenarnya tujuan hidupku? Dari situ, kamu bisa fokus belajar hal-hal penting dan mulai bertindak dengan arah. Kamu merasa sibuk setiap hari, padahal yang kamu lakukan hanyalah kegiatan yang membuatmu merasa produktif, mencatat, menonton video, membaca buku, tapi tak pernah mengeksekusi. Zona nyaman bukan hanya tentang kemalasan. Kadang itu terlihat seperti produktivitas. Tapi bedanya, tidak ada risiko, tidak ada aksi nyata. Kamu tetap di tempat karena takut salah dan gagal. Belajar terus-menerus bisa jadi cara untuk menghindari dunia nyata. Kita takut menghadapi kenyataan bahwa kita harus gagal dulu sebelum bisa berhasil. Maka kita bersembunyi di balik aktivitas belajar yang tak kunjung diaplikasikan. Untuk berkembang, kamu harus berani keluar dari siklus nyaman ini. Tentukan satu hal saja yang ingin kamu realisasikan. Mulailah meski belum sempurna. Satu langkah kecil lebih berarti daripada 1000 teori. Salah satu penghambat terbesar dalam hidup adalah ketakutan akan kegagalan. Kamu belajar ini dan itu, tapi tidak pernah benar-benar memulai. Selalu ada alasan, belum siap, belum cukup pintar, atau nanti saja kalau sudah lebih jago. Padahal, kegagalan adalah bagian dari proses belajar yang sejati. Setiap orang sukses pernah gagal berkali-kali. Mereka bukan yang paling hebat dari awal, tapi yang paling berani mencoba. Takut gagal adalah bentuk dari perfeksionisme yang menyamar. Kamu ingin segalanya sempurna sebelum memulai, tapi hidup tidak menunggu kesiapanmu. Saat kamu menunda terus, kamu justru menyia-nyiakan potensi. Mulailah dari yang kecil. Salah, wajar, malu, biasa, gagal. Itu guru terbaikmu. Satu-satunya cara untuk maju adalah dengan menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalananmu. Salah satu jebakan terbesar dalam belajar adalah terjebak di fase teori, tanpa pernah melakukan praktek yang nyata. Kamu menghafal konsep, mengerti teori, tapi tidak pernah menguji kemampuanmu di dunia nyata. Akibatnya, ilmu itu cuma jadi pengetahuan kosong yang tidak berdampak. Praktek adalah cara terbaik untuk mengasah kemampuan. Saat kamu praktek,
Kamu menemukan kekurangan yang tidak pernah kamu sadari saat belajar teori. Kamu juga mengasah intuisi dan kreativitas dalam memecahkan masalah. Tanpa praktek, ilmu yang kamu pelajari akan cepat terlupakan dan tidak berkembang. Lebih dari itu, evaluasi diri juga sangat penting. Setelah praktek, tanyakan apa yang berhasil dan apa yang gagal. Catat pembelajaran baru dari pengalaman tersebut. Siklus belajar yang ideal adalah belajar ke praktek, ke evaluasi, ke ulangi. Kalau kamu terus belajar tanpa melakukan siklus ini, kamu hanya akan menjadi pengetahuan yang mandek. Hidupmu tidak maju karena tidak ada implementasi yang nyata. Mulailah untuk lebih fokus pada tindakan nyata. Buat jadwal latihan rutin, terapkan ilmu dalam proyek kecil, dan jangan takut mengevaluasi diri. Dengan begitu, ilmu tidak hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi benar-benar jadi modal kesuksesan. Lingkungan sekitar memiliki pengaruh besar pada perkembangan diri. Kamu bisa belajar dengan giat dan punya tekad kuat, tapi kalau lingkunganmu penuh dengan energi negatif, kamu akan sulit maju. Lingkungan negatif bisa berupa orang-orang yang suka meremehkan, mudah mengkritik tanpa solusi, atau bahkan mereka yang tidak mendukung impian dan usahamu. Kadang, tanpa sadar, kamu terjebak dalam zona pengaruh yang membatasi potensi terbaikmu. Kamu harus sadar bahwa kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat di sekitarmu. Kalau ingin maju, kamu perlu memilih lingkungan yang bisa memotivasi, mendukung, dan menginspirasi. Selain itu, lingkungan fisik juga berpengaruh. Tempat belajar atau bekerja yang berantakan dan penuh distraksi akan menghambat fokus dan produktivitas. Ciptakan ruang yang kondusif untuk belajar dan berkreasi. Kalau merasa lingkungan tidak mendukung, jangan takut untuk berubah. Cari komunitas yang sejalan, berteman dengan orang yang punya visi sama, atau buat zona nyaman baru yang sehat. Disiplin dan konsistensi adalah kunci utama agar semua ilmu dan usaha yang kamu lakukan tidak sia-sia. Kamu mungkin sudah belajar banyak, punya tujuan yang jelas, tapi tanpa disiplin, semuanya akan kembali ke titik nol. Disiplin bukan tentang kerja keras sesaat, tapi kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang setiap hari. Konsistensi membangun fondasi yang kokoh untuk hasil jangka panjang. Banyak orang merasa putus asa karena belum melihat hasil setelah beberapa minggu atau bulan berusaha. Padahal, sukses adalah akumulasi dari usaha kecil yang dilakukan dengan konsisten. Buat jadwal, tetapkan target harian dan mingguan, lalu patuhi itu dengan disiplin. Hindari godaan untuk menunda-nunda atau mencari jalan pintas yang instan. Kalau kamu bisa mempertahankan konsistensi, kamu akan terkejut dengan perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Hasil yang besar datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Hidup bukanlah perlombaan sprint, tapi maraton panjang yang butuh ketahanan, kesabaran, dan keyakinan. Kamu mungkin sudah melewati banyak rintangan, gagal, dan merasa lelah. Tapi ingat, proses itu sendiri adalah guru terbaik. Setiap kegagalan dan kesulitan adalah pelajaran berharga yang membentuk dirimu menjadi lebih kuat. Orang sukses bukan mereka yang tak pernah jatuh, tapi mereka yang terus bangkit dan belajar dari setiap kegagalan. Jangan biarkan rasa putus asa mengalahkan semangatmu. Bangun setiap hari dengan tekad baru, terus asah kemampuan, dan tetap fokus pada tujuan. Ingat, perjalanan menuju kesuksesan itu penuh liku. Tapi bagi yang bertahan dan terus belajar, keberhasilan bukan hanya mimpi, melainkan kenyataan yang bisa diraih. Percayalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah fondasi besar untuk masa depanmu.